Iran versus Israel semakin gencar saling serang, korban terus berjatuhan. Kementerian Luar Negeri terus memantau kondisi warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah. Kemlu meminta para WNI juga waspada mengingat eskalasi konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat masih dinamis. Jelang tengah malam, saya sempat update perang Iran versus Israel. Kalau tahu diupload, follower saya pasti nanyakan pada kepo. Gini ya, yang namanya perang pasti korban berjatuhan. Dua negara yang dulu pernah akur ini sekarang semakin intensif saling serang. Belum ada tanda-tanda reda. Sementara warga plus 62 asik nonton sambil seruput kopi, ada juga yang berdoa agar cepat damai. Tanggal 23 Juni 2025, apa yang terjadi di tengah perang di jantung Jazirah Arab itu? Israel dan Iran memutuskan untuk saling menampar pakai misil, saling kirim bom, lalu menegaskan diplomasi hanyalah dongeng pengantar tidur yang sudah basi. Israel memulai orkesnya dengan gaya khasnya, presisi surgawi ala teknologi Amerika Serikat. Mereka meluncurkan gelombang serangan udara yang katanya dihitung milimeter, meskipun kenyataannya jatuhnya tetap ke kepala orang-orang yang tidak sempat buka Google Maps. Targetnya adalah pusat-pusat komando IRGC di Teheran, Karas, Tabriz, dan Kermanshah. Tarelah dan Alborz, dua pusat kejantanan militer Iran, dibikin rata dengan tanah. Bahkan markas Basij, organisasi resmi para militer sekaligus komunitas senam pagi ideologis, ikut hancur mungkin karena terlalu banyak memakai wifi anti-Zionis. Korban jiwa. Israel mengklaim ratusan personel IRGC gugur dan warga sipil entah kenapa ikut tertabrak logika geopolitik. Di sekitar penjara Evin dan permukiman elit Teheran, bom nyasar dengan elegansi yang membingungkan. Listrik padam, jalan ke fasilitas nuklir, Fordow rusak total. Seolah-olah Israel ingin berkata, biarpun kalian punya uranium, jalan ke sananya, kami portal dulu. Iran tak sudi diam seperti mantan yang belum move on. Membalas lewat Operation True Promise 3. Nama operasi yang terdengar seperti judul sinetron religi, tapi isinya malah rudal dan drone bunuh diri. Tel Aviv dan Haifa jadi panggung balas dendam. Gedung apartemen di Ramat Aviv berubah menjadi puzzle button. Sebuah panti jompo kena juga, hingga jendelanya pecah sampai lantai 2. Mungkin agar para lansia bisa menyaksikan langsung bagaimana sejarah berulang dalam bentuk ledakan. Iran mengklaim telah menghajar fasilitas rahasia Mossad dan pembangkit listrik. Tapi sepertinya biasa Israel membantah. Tidak, itu hanya bangunan biasa yang sedang meditasi. Listrik mati di sebagian Israel Tengah, TikTok mogok, dan remaja-remaja Zionis mendadak membaca buku. Sebuah tragedi tak terduga dalam sejarah modern. Tapi yang paling memalukan adalah ketika ketahuan bahwa 40% warga Tel Aviv tak punya akses ke tempat perlindungan. Banyak bunker digembok, dijadikan gudang sepeda atau tempat menyimpan kenangan masa lalu. Maka ketika sirine meraung, rakyat berlari seperti peserta lomba lari dari kenyataan. Ada yang masuk lift, ada yang masuk lemari, dan ada pula yang masuk ke Twitter. Karena tempat paling aman hari ini bukanlah bunker, tapi trending topik. Perang ini bukan tentang agama, bukan tentang kebenaran, bahkan bukan tentang tanah. Ini adalah teater absurdisme, tempat ego, dendam, dan saham industri militer saling peluk erat sambil menari tengok di atas jenazah. Rudal bukan lagi senjata, tapi puisi berdarah. Drone bukan alat perang, tapi surat cinta dari neraka. Sementara itu, di ruang gelap penuh layar monitor, para sponsor perang, pengusaha senjata, konglomerat minyak, dan influencer geopolitik tertawa pelan, menyanyikan dua bangsa besar saling mencabik demi kehormatan palsu yang tak bisa dibelikan sebotol air untuk anak-anak mereka sendiri. Kita, penonton pasif global, hanya bisa menyaksikan
babak demi babak pertunjukan kiamat ini. Sementara itu, konspirasi global bersiul lirih. Perusahaan senjata panen laba, media panen rating, sementara umat manusia terus bertengkar soal siapa yang lebih suci, sambil saling meledakkan kota masing-masing. Hal ini terciptanya perang tanpa perdamaian membuat Bang Bokir bingung menyaksikan. Karena perangnya tak kunjung usai. Donald Trump yang ikut mendukung pasukan Israel membuat para penonton semakin penasaran dalam berita ini. Sehingga Iran juga minta saran kepada Putin supaya nuklir yang dimiliki oleh Iran segera dijatuhkan di negara Israel agar supaya cepat kelar. Selamat datang di abad ke-21 di mana perang bukan lagi soal menang atau kalah. Tapi siapa yang paling absurd dan membungkus pembantaian sebagai diplomasi. Ikuti terus channel kami, berita terkini, terpercaya, terabsolut di channel Perang Dunia Ketiga.